Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis. Hipotesis merupakan sebuah pernyataan mengenai suatu hal yang harus diuji kebenarannya. Sedangkan uji hipotesis adalah pengujian kebenaran dari suatu pernyataan statistik dan penarikan kesimpulan dari pernyataan yang diberikan. Bahwasanya pernyataan tersebut memiliki kesimpulan diterima atau ditolak. Ini merupakan pengertian dari uji hipotesis. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat menyimpulkan bukti berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Sebagai contoh dari hipotesis, ada sebuah pernyataan bahwa mesin merek A lebih baik dibandingkan dengan mesin merek B. Yang kedua, sistem baru dapat mempersingkat proses produksi. Dan yang terakhir, sebuah pernyataan, vaksin baru aman untuk digunakan oleh manusia. Ini merupakan contoh dari hipotesis. Kalau kita berbicara terkait dengan hipotesis statistik, maka berupa suatu variabel yang isinya seperti binomial, ada Poisson, dan normal, atau nilai dari suatu parameter yang berisi seperti min, varian, standar deviasi, dan proporsi. Hipotesis statistik harus diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas agar dapat diterima atau ditolak. Maka hal ini berbeda dengan hipotesis penelitian atau memiliki perbedaan dari hipotesis penelitian. Sebagai contoh terkait dengan hipotesis statistik, ada sebuah pernyataan bahwa mahasiswi yang mengambil mata kuliah statistik kelas 10 berambut panjang semua. Di kelas 10 terdapat 30 mahasiswi. Keberadaan 30 mahasiswi adalah populasi. Maka ketika kita mendatangi kelas 10, ternyata kita mendapati atau kita bertemu dengan 20 mahasiswi. Dan 20 mahasiswi ini dinyatakan sebagai sampel. Ternyata ditemukan 15 dari 20 mahasiswi berambut panjang. Nah, ini adalah contoh dari hipotesis statistik. Contoh dari hipotesis penelitian, di sini ada karyawan UMS atau ada sebuah pernyataan bahwa karyawan UMS merupakan lulusan dari perguruan tinggi negeri. Ini merupakan sebuah pernyataan bahwa karyawan UMS merupakan lulusan dari perguruan tinggi negeri. Maka kita perlu mendatangi UMS untuk menanyakan satu persatu terkait dengan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh karyawan UMS. Jika sebagian besar karyawannya adalah lulusan perguruan tinggi negeri, maka dugaan sebelumnya adalah benar atau hipotesis yang dibuat adalah benar. Ini merupakan contoh dari hipotesis penelitian. Pada pengambilan keputusan dalam uji hipotesis terdapat dua kemungkinan. Yang pertama adalah terkait dengan kesalahan tipe 1. Kesalahan yang diperbuat apabila menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Probabilitas kesalahan tipe 1 biasanya disebut dengan alpha risk, dan alpha risk dilambangkan dengan simbol alpha. Kesalahan tipe 2 ketika kita menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Probabilitas kesalahan tipe 2 biasanya disebut dengan beta risk. Beta risk dilambangkan dengan simbol beta. Nah, ini adalah dua kemungkinan yang muncul dalam pengambilan keputusan dalam uji hipotesis. Berdasarkan tabel tipe 1 dan tipe 2 error, kita bisa membuat kesimpulan. Kita bisa menghasilkan dua kesimpulan.
Yang pertama, apabila kesimpulan ditolak, maka hipotesis benar itu merupakan tipe kesalahan pertama. Sedangkan ketika kesimpulan ditolak, sedangkan hipotesis dibuat salah, maka kesimpulannya tepat. Yang kedua, terkait dengan kesimpulan diterima atau apabila kesimpulan itu diterima, hipotesis dibuat benar, maka kesimpulannya tepat. Apabila kesimpulan diterima sedangkan hipotesis salah, maka merupakan tipe kesalahan 2. Kesalahan tipe 1 merupakan kesalahan yang terjadi karena menyalahkan hipotesis yang benar. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kesalahan di dalam pengumpulan data. Sebagai contoh, kita menguji hipotesis berdasarkan pedagang sayur yang memiliki penghasilan bersih setiap hari sebesar 250.000. Misalkan hipotesis ini benar. Maka dilakukan interview kepada 25 pedagang yang sedang mengambil barang dagangan di pasar. Ternyata setelah diwawancarai diketahui pendapatan tiap hari sebesar 200.000. Ini merupakan min. Sehingga kita menyimpulkan penolakan dari hipotesis yang benar. Jadi bahwa hipotesis yang benar adalah 250.000 penghasilan setiap hari dari pedagang sayur keliling. Ternyata kesalahan terjadi pada pengambilan sampel, di mana waktu mewawancarai 25 pedagang itu pada siang hari. Artinya apa? Artinya mereka adalah pedagang yang datangnya terlambat atau yang datangnya siang. Sedangkan pedagang yang datangnya pagi atau yang tidak ditemui waktu dilakukan interview, penghasilannya adalah 250.000. Maka di sini terjadi kesalahan pada pengumpulan data atau terjadi kesalahan pada pemilihan sampel. Berdasarkan uji hipotesis tadi, maka kita bisa melihat pada kurva bahwa kesalahan tipe 1 atau alfa, maka di sini kesalahan pengambilan sampelnya adalah 5% atau alfa 0,05, sedangkan probabilitas memperoleh sampel benar yaitu 0,95. Maka di situ bisa kita lihat bahwa min atau sampelnya 200 ada di sebelah kiri atau lebih kecil dari 250.000. Itu merupakan hipotesis benar atau minnya 250.000. Pada kesalahan tipe 1, uji hipotesis dapat dilakukan pada satu sisi dalam kurva normal. Maka alfa berada di sisi kiri atau berada di sisi kanan. Sedangkan ketika diuji pada dua sisi, maka alfa sebesar 5% atau dibagi menjadi 2 atau sebesar 2,5%. Nah, maka bisa kita lihat pada di kurva di sini, ini pengujian hipotesis pada sisi kiri ketika lebih kecil. Maka daerah yang ditolak itu berada di sebelah kiri dari X bar 1. Sedangkan daerah yang diterima merupakan sisi kanan dari X bar 1. Sedangkan alfanya adalah 0,05. Ini pengujian hipotesis pada satu sisi, yaitu di sisi kiri. Sedangkan pada uji hipotesis dengan sisi sebelah kanan, bisa kita lihat bahwa daerah ditolak itu sebelah kanan dari X bar 1, sedangkan daerah yang diterima sebelah kiri dari X bar 1. Di sini kita tadi menggunakan alfanya adalah 0,05. Ini merupakan uji hipotesis dengan satu sisi di sebelah kanan. Sedangkan pada pengujian hipotesis dengan dua sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan, maka alfanya dibagi 2. Tadi alfanya adalah 0,05. Di sini maka alfanya di sebelah kiri adalah 0,025, sedangkan alfa di sebelah kanan adalah 0,025. Daerah yang ditolak ialah daerah yang kurang dari atau sebelah kiri dari X1 atau lebih kecil dari X1. Sedangkan daerah yang ditolak sebelah sisi kanan merupakan daerah lebih besar dari X bar 2. Nah, sedangkan daerah yang diterima merupakan daerah antara X bar 1 sampai dengan X bar 2. Ini ketika uji hipotesis dilakukan pada dua sisi. Salah
Kesalahan tipe 2 terjadi karena menerima hipotesis yang salah. Hipotesisnya salah, tetapi ada peluang untuk tidak menolak hipotesis dengan probabilitas besar beta. Untuk harga N tertentu, apabila alfa telah ditentukan harganya, maka beta bisa ditentukan. Apabila alfa diperkecil harganya, maka beta menjadi besar. Untuk memperkecil harga keduanya, yaitu alfa dan beta, maka N atau ukuran sampel harus diperbesar. Nah, ini adalah yang terjadi pada kesalahan tipe 2. Pada kesalahan tipe 2 dilakukan pengujian pada satu sisi, di mana kita bisa melihat contoh, terdapat dugaan yang salah menyatakan bahwa rata-rata karyawan UMS pensiun paling tua pada usia 55 tahun. Hipotesis ini salah, yang benar adalah karyawan dipensiun rata-rata paling tua pada usia 60 tahun. Misalkan daerah yang ditolak menurut hipotesis yang salah di atas 61 tahun, maka probabilitas menerima hipotesis yang salah sebesar luas kurva normal di sebelah kiri X bar sama dengan 60 atau batas daerah kritis pada kurva yang bawah, atau hipotesis ini dinyatakan benar. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka kita bisa melihat pada kurvanya, pada hipotesis salah, ketika mu 0 sama dengan 55, maka X-bar-nya adalah 61. Ini berada di sisi kanan, karena lebih besar dari 55. Sedangkan ketika hipotesis benar, maka mu sama dengan 60. Sedangkan beta adalah kurang dari 60. Ini ketika hipotesis itu benar, ketika terjadi pada kesalahan tipe 2. Sebagai contoh, min suatu populasi atau mu sama dengan 60 dan dapat diperkirakan bahwa deviasi standar sebesar 20. Maka dilakukan uji hipotesis dengan suatu sampel random memiliki N sama dengan 100 dan alfanya 0,05. Maka daerah kritisnya adalah lebih kecil dari X bar 1 sama dengan 60 dikurangi 1,96 dikali 20 dibagi akar 100. Hasilnya adalah 56,08 dan lebih besar dari X bar 2, 60 ditambah 1,96 dikali 20 akar dibagi akar 100 atau hasilnya 63,92. Maka kita bisa melihat ketika hipotesis ditolak apabila min dari sampel atau N sebesar 100 lebih kecil dari 56,08 dan lebih besar dari 63,92. Sedangkan hipotesis diterima apabila min terletak antara 56,08 dan 63,92 atau di antara 56,08 sampai dengan 63,92. Ini daerah terima. Misal hipotesis itu salah, min populasi yang benar adalah mu 62, maka distribusi sampling harga min mempunyai min 62 dan deviasi standar 20 dibagi 100 sama dengan 2. Maka kita bisa melihat pada kurvanya ketika hipotesis benar, maka betanya adalah antara 56,08 sampai dengan 62. Maka berikut kita lakukan perhitungannya. Maka luas daerah dapat dihitung. Yang pertama, luas antara 56,08 dikurangi 62. Maka formasinya adalah Z1 sama dengan 56,08 dikurangi 62 dibagi dengan 2 sama dengan min 2,96. Atau kalau kita melihat pada tabel kurva normal, seperti biasa, kita melihatnya ke bawah dulu, 2,9, sedangkan mendatarnya adalah 0,06, maka luasnya adalah 0,4985. Sedangkan yang kedua terkait dengan luas antara 62 sampai dengan 63,92, maka Y2 sama dengan 63,92 dikurangi 62 dibagi dengan 2 sama dengan 0,96. Kita melihat pada tabel kurva normal, maka 0,9 ke bawah dan 0,06
mendatar luasnya adalah 0,3315. Jadi probabilitas berbuat kesalahan tipe 2 sebesar 0,4985 ditambah dengan 0,3315 hasilnya adalah 0,8300. Ini merupakan probabilitas berbuat kesalahan pada tipe 2. Hipotesis statistik yang akan diuji dinamakan dengan hipotesis nihil atau H0. Maka H0 harus diformulasikan sehingga probabilitas akan ditentukan kesalahan alfa bisa dihitung. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1, maka H1 diformulasikan sehingga menolak hipotesis nihil, berarti menerima hipotesis alternatif dan sebaliknya. Untuk menyusun hipotesis alternatif akan muncul atau akan timbul 3 keadaan. Yang pertama, H1 yang mengatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Yang kedua, H1 yang mengatakan bahwa harga parameter lebih besar dari harga yang dihipotesiskan. Yang ketiga, H1 yang mengatakan bahwa harga parameter lebih kecil dari harga yang dihipotesiskan. Maka berdasarkan 3 keadaan tersebut, kita bisa melihat pada kurvanya. Yang pertama, ketika dilakukan pengujian pada satu sisi, H0-nya bisa berada pada di sisi kiri ketika H0 itu ditolak. Atau pada sisi yang sebaliknya, H0 bisa ditolak pada sisi sebelah kanan. Pula dengan pengujian dua sisi, maka daerah ditolak bisa berada pada dua sisi, pada sisi kanan juga pada sisi sebelah kiri. Langkah-langkah yang umum dilakukan dalam pengujian hipotesis yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan level of significance atau alfa. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian, daerah diterima atau daerah tolak. Yang keempat, menentukan nilai Z berdasarkan distribusi sampling. Dan yang kelima, kesimpulan atau keputusan pengujian. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengujian hipotesis. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan uji hipotesis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.